Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya sering berbagi informasi seputar asam lambung ketan seti ya. Jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang mimpi buruk saat asam lambung ketan seti ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Di bawah sini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun, jadi jangan pelit-pelit untuk subscribe ya. Silahkan subscribe di sini karena subscribe-nya itu tambah banyak, tambah teman juga ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe atau yang baru saja subscribe ya. Jadi dukung terus channel Aslamku ini biar semoga video-video dari Aslamku ini selalu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Khususnya teman-teman yang sedang parah-parahnya mungkin ya. Jadi langsung saja, saya dulu pernah waktu parah-parahnya ya, ini waktu parah-parahnya saya sering mimpi buruk, sering teriang-iang tentang kehidupan ya. Pokoknya kehidupnya itu kayak diteror gitu ya. Tidur ntar mimpi buruk, kebangun terus nggak bisa tidur lagi gitu terus ya. Saya dulu sama begitu. Terus berapa lama mas? Saya dulu awal waktu masih parah ya. Waktu masih parah itu mungkin 1 bulan 2 bulanan mungkin ya. Mungkin satu bulan 2 bulanan itu saya alami. 1 sampai 2 bulan itu saya alami. Saya kok bisa gini, ini gimana ya. Nah disitu saya periksa, disuruh ke psikiater ya. Disuruh ke psikiater. Keluarga saya itu nggak setuju, soalnya katanya kalau psikiater itu sakit pikiran ya. Padahal saya di situ tidak merasa sakit pikiran karena saya itu stres ya, benar stres, tapi stresnya itu karena penyakitnya nggak sembuh-sembuh ya. Jadi di situ dokternya gini aja, saya rujuk ke psikiater karena keluhannya itu keluhan yang tidak kelihatan ya, atau yang pokoknya tidak secara fisik gitu ya, tidak secara fisik. Dan di situ saya nggak mau dan saya pilih berobat ke dokter lainnya ya. Nah, di situ saya juga disarankan begitu ke psikiater. Udah pernah ke psikiater belum mas? Ya gitu kan ya. Saya bilang belum pernah. Oh kalau saya rujuk ke psikiater gimana? Oh jangan dok, saya begitu ya. Di situ saya cuma dikasih obat, mungkin obat penenang ya, ada penenangnya, soalnya di situ saya habis minum obat, terus tidurnya itu agak-agak enakan ya. Nanti kalau obatnya habis gitu lagi, mimpi yang aneh-aneh lagi, terus ya pokoknya di kehidupan itu kayak diteror. Itu menurut saya kayak diteror, dan cara berpikirnya pun juga ikut gimana ya, cara berpikirnya atau pola berpikir saya waktu itu, saya mikirnya mungkin saya lagi diteror tapi kok nggak ada wujudnya gitu loh. Kayak misal seperti ada barang jatuh, itu ada siapa itu, mungkin ada teman-teman yang begitu ya, ada benda jatuh terus pikirannya kemana-mana, aduh ada setan atau apa, atau ada orang yang meneror saya gitu ya. Jadi kalau itu sih menurut saya itu dari anxiety ya, yang masih tinggi. Kalau tidur sering mimpi buruk, sering kebangun terus gak bisa tidur lagi, itu menurut saya dari anxiety, dari pikiran ya. Bisa jadi karena awalnya dari pikiran yang ya nggak bisa mengolah pola pikir. Bisa jadi karena kita sakit lambung dulu, terus kita stres gara-gara mikirin sensasi di lambungnya ya, yang nggak kunjung mereda. Bisa jadi begitu, sama seperti saya. Kalau saya karena stres itu karena penyakit saya nggak sembuh-sembuh gitu ya. Waktu itu nggak reda-reda, terus di situ saya semakin stres dan akhirnya
banyak sekali yang saya rasakan ya, anxiety tinggi dan saya nggak bisa mengatasinya, dan akhirnya saya takut berlebihan tambah tinggi lagi ya. Dan di situ nggak mudah untuk meredakan itu semua ya. Jadi kita harus gimana ya, harus bagaimana caranya kita mengolah pikiran kita itu, dilatih biar pikiran kita itu terbiasa memikir hal-hal yang wajar. Udah, itu caranya begitu. Dan terus bagaimana mas sekarang, apakah masih begitu, apakah gimana? Mungkin ada yang bertanya, sekarang saya tidur udah biasa ya, udah normal, udah nggak gimana-gimana sih. Malah saya bawaannya pengennya begadang terus ya. Tapi saya mungkin begadang kalau penting aja ya, kalau nggak penting ya enggak ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih begitu, masih berpikirnya itu masih pola pikirnya masih ruwet, masih susah dikendalikan, itu coba saja. Memang susah. Banyak sekali yang sharing ke saya itu, mas saya pikirannya kok gini. Ya saya jawab, saya juga begitu dulu, tapi saya coba terus, coba, dan intinya sih pasrah, ikhlas, dan sabar ya. Dan terus berusaha mengolah pikiran. Apa sih yang membuat ganjel, yang membuat pikiran itu ruwet, apa sih? Gitu aja. Pasti penyakit kita yang nggak sembuh-sembuh ya, pasti itu yang utama, pasti itu. Nah, di situ jangan kalian itu memikirkan penyakit itu, udah nggak usah mikirkannya itu proses penyembuhannya aja. Jangan fokus ke penyakitnya, nanti kalian tambah stres. Apalagi yang mikir dengan udah sakit gini, misalnya udah sakit parah masih mikir bekerja atau mencari nafkah ya. Kalau kita masih kuat itu nggak apa-apa, kalau nggak kuat kalian paksa, itu menurut saya fatal ya. Ya nggak fatal sih. Nah, nanti kita itu nggak sembuh-sembuh gitu loh, nggak sembuh-sembuh ya, gitu-gitu terus ya, malah bisa jadi semakin tinggi ya anxiety-nya. Dan saran saya sih istirahat dulu sejenak, nanti kalau udah mendingan baru bisa. Kalau masih kuat bekerja sih nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau saya dulu nggak kuat dulu, karena bukan anxiety-nya yang bikin nggak kuat. Sensasi dari lambungnya lemes, terus udah gemeteran, pokoknya seperti mau pingsan terus tiap hari ya. Kalau saya itu yang bikin nggak kuat. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih anxiety-nya masih tinggi itu cobalah olah ya. Jadi tidur sering mimpi buruk, ini sering terbangun itu menurut saya karena anxiety ya. Bisa jadi karena kalau yang sering kebangun itu karena sensasi yang mungkin sakitnya itu nggak tertahankan, bisa jadi kalian terbangun mungkin mual, bisa jadi ya, karena saya juga pernah mual di tengah malam dan terbangun dan nggak bisa tidur karena mualnya masih mual banget ya. Jadi macam-macam sih, tergantung kalian sendiri. Kalian belajar sendiri bagaimana sih tubuh saya itu kondisinya bagaimana gitu, dicatat. Oh gini cara mengatasinya gini, kalian catat, kalian pelajari cara mengatasinya ya gitu. Olah pikiran, cari kegiatan, kegiatan atau hobi kalian, lakukan hobi kalian ya, terserah itu hobinya apa, sekuatnya. Jadi melakukan kegiatan itu nggak harus menghasilkan uang, yang penting pikiran kalian seneng, hati seneng, itu nanti anxiety-nya lama-lama kalian lupakan ya, kalian lupakan anxiety lama-lama. Jadi kita memang harus melatihnya ya. Kalau kita biarkan terus kita di rumah terus, di dalam terus, nggak ngelakuin apa-apa, itu menurut saya lama ya, nggak hilang-hilang ya. Menurut saya begitu. Kita harus latih keluar rumah, jalan-jalan atau motor-motoran atau apalah, atau refreshing gitu ya istilahnya. Jadi kita pikirannya bisa nanti lama-lama anxiety-nya berkurang, kita lupakan. Berkurangnya itu karena kita lupa dengan anxiety itu ya. Jadi itu sih tentang asam lambung atau tidak bisa tidur, asam lambung dan anxiety ya. Jadi ini fokusnya di anxiety-nya ya. Anxiety masih tinggi pasti begitu, itu wajar, nggak apa-apa, kalian nggak usah takut, nggak usah cemas ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun.
Jadi begitu saja, itu yang saya sampaikan di video kali ini, dan semoga saja kalian itu dan saya selalu sehat, selalu diberikan perkembangan baiknya ya, jadi bisa sembuh total 100% seperti semula, seperti dulu, seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.